Take one. Hai Crispiers, selamat datang di channel Crispy Movie, tempat terbaik buat menemani waktu santai kamu bareng cerita-cerita film yang unik dan seru. Hari ini kita akan menyelami dunia penuh warna dari film animasi Sonic tahun 2025. Bayangin kalau sepatu bisa ngomong, berpetualang, dan bahkan menyelamatkan dunia. Yuk, kali ini kita ikuti kisah si Tai, sneaker keren yang harus keluar dari zona nyaman demi menyelamatkan adiknya dari si kolektor misterius. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai ceritanya. Take one. Di awal film, kita diperlihatkan seorang remaja bernama Edson bersama ibunya yang sedang terburu-buru menuju sebuah pameran sepatu. Sesampainya di sana, Edson pun bertemu dengan seorang wanita bernama Vanessa yang menjaga tiket undian untuk sepatu alkemi yang terbaru. Edson pun kemudian diberikan Vanessa satu tiket gratis nih, karena ia adalah relawan remaja, sehingga ia mendapatkan jatah satu tiket gratis. Lalu kemudian datang seseorang yang sangat terkenal yang biasa dipanggil kolektor bersama anjingnya. Ia kemudian membeli tiket yang banyak, membuat Edson pesimis. Kemudian pengundian pun dimulai. Dan sepasang sepatu alkemi itu yang bernama Maxine dan Tai pun tampak bersemangat. Ternyata Edson yang hanya memiliki satu tiket pun berhasil memenangkan undian itu guys. Dan membuat kolektor terlihat sangat kesal. Saat akan pulang, kolektor pun datang menemui Edson. Kolektor pun menawar sepatu itu, namun Edson tidak ingin menjualnya. Kolektor pun semakin terlihat memaksa. Dan di dalam kotak, sepasang sepatu tadi berbeda pendapat nih. Tai suka kepada kolektor karena sudah pasti akan punya rak sepatu yang bagus dan selalu dibersihkan. Maxine yang suka pada Edson karena teguh pendirian. Namun ibunya Edson berkata bahwa mereka tidak menerima tawaran itu, lalu pergi. Buat kolektor berniat untuk mendapatkan sepatu itu bagaimanapun caranya. Edson pun sampai di rumah. Ia sangat senang karena mendapatkan sepatu impiannya itu dan akhirnya dapat menggunakan sepatu itu untuk pertandingan basket nanti malam. Karena sepatu lamanya sudah rusak dan akhirnya ia pun menyimpan sepatu itu karena telah membuat sepatu itu sedikit kotor. Sepatu itu pun disimpan di rak seadanya di samping piala dan action figure. Dan ibunya Edson kemudian mengajak ia pergi untuk merayakan kemenangan Edson. Ya, mereka pun akhirnya pergi. Kemudian Tai pun berencana untuk pergi nih guys karena tidak suka dengan tempatnya Edson yang kotor. Bahkan membuat Maxine juga menjadi kotor. Namun Maxine senang karena memang seharusnya mereka dipakai. Kotor itu adalah tanda kebanggaan para sepatu. Saat Tai akan kabur dengan membuka jendela, tiba-tiba anjing kolektor datang melalui jendela dan diikuti kolektor. Kolektor pun kemudian mencuri sepatu itu dan tepat sebelum Edson pulang, kolektor pun berhasil pergi. Dan Edson yang melihat sepatunya hilang pun kaget karena sepatunya sudah tidak ada di rak. Kolektor pun bergegas kabur dengan motornya dan memasukkan Tai dan Maxine ke dalam kotak. Namun si kolektor tidak menutup kotak itu dengan rapat. Hingga saat di jalan, Maxine berhasil membuka kotak itu dan mengajak Tai kembali ke Edson karena mereka akan bertanding malam ini. Namun Tai tidak mau karena ia ingin ikut tinggal bersama kolektor di tempat tinggal yang mewah dan bersih. Maxine pun memaksa Tai sehingga membuat Tai terlempar. Namun sayangnya tali Maxine tersangkut dan kembali masuk ke dalam kotak dan terbawa oleh kolektor ke apartemennya. Sampainya di apartemen, si kolektor pun langsung menelpon pemesan sepatu alkemi itu guys. Namanya adalah Forger. Dia sudah tidak sabar untuk melihat sepatu itu. Namun kolektor yang menyadari sepatu alkeminya tinggal satu memperlihatkan satunya saja dan berkata kepada Forger untuk melihat satunya lagi saat ia menemuinya langsung di apartemennya. Tampak Forger meminta sepatu itu dengan mengancam guys, membuat si kolektor pun panik dan segera mencari Tai karena takut dengan ancaman si Forger. Tai yang ternyata tersangkut di kabel listrik hingga mengganggu sepatu jalanan yang sedang tidur. Itu jalanan tua itu melihat Tai yang punya aksesoris mewah, kemudian menyuruhnya turun. Saat Tai turun, sepatu itu memperkenalkan diri sebagai JB. Tai kemudian ingin melanjutkan perjalanannya ke rumah kolektor karena dia tidak suka dengan jalanan yang kotor. Kemudian JB yang punya niat lain menawarkan bantuan nih kepada Tai karena Tai terlihat mewah dan bersih, pasti tidak akan selamat di jalanan. JB pun nampak mengincar aksesorisnya Tai nih guys. Tai yang tidak sadar akan hal itu akhirnya menerima tawaran itu karena takut. Kemudian menuju mencari info ke OG si raja sepatu jalanan. Maxine pun kemudian masuk ke ruangan koleksi sepatu setelah dibersihkan oleh kolektor dengan alat canggihnya dan bertemu dengan Wiz sepatu berkacamata.
Terlihat di sana banyak sepatu-sepatu lama dari pengguna sebelumnya yang legendaris nih guys. Dan Whis berkata kepada Maxine bahwa tempat itu adalah surga. Maxine tetap ingin pergi karena ia sepatu baru dan belum pernah merasakan dipakai. Dari belakang tampak ada kotak sepatu tua yang mengalihkan perhatian Maxine nih guys. Tai dan JB pun sudah sampai di tempat Oji, si raja sepatu jalanan. Namun Oji menantang mereka untuk bermain basket dulu nih. Yang baru saja mulai bisa bermain basket pun akhirnya menang. Mereka akhirnya bertanya kepada Oji, namun Oji tidak begitu mengetahuinya. Kata Oji, coba saja tanya pada Adriana karena dia si ratu sepatu jalanan. Mungkin dia juga punya info. Namun JB terlihat agak ragu nih bertemu dengan Adriana karena Adriana adalah mantannya. Dan Adriana sangat mewah dan punya teman-teman beraksen British. Dan JB mulai sedikit menyinggung tentang aksesorisnya Tai. Mungkin Tai akan meminjamkannya aksesorisnya sehingga ia tidak malu bertemu dengan Adriana. Kemudian Tai pun memberikan aksesorisnya. Akhirnya mereka pun pergi dengan menumpang skateboard sepatu temannya JB. Jalannya itu awalnya seru nih, namun karena tikus pengrogot sepatu membuat pengalaman pertama Tai menjadi menegangkan nih guys. Terlihat Edson kini sedih karena sepatunya belum ditemukan. Ibu sempat ingin mengajak Edson membeli sepatu baru, walaupun murah tapi bisalah dipakai untuk pertandingan nanti malam. Namun Edson tidak mau nih guys karena sepatu itu spesial. Dia mendapatkannya dengan keberuntungan. Tai dan JB pun akhirnya berhasil masuk ke dalam pesta pernikahan dengan menyusup dari bawah troli. Namun aksi itu malah terdeteksi oleh si kolektor dengan komputer canggihnya, dan kolektor pun langsung bergegas ke sana dengan si anjing. Maxine terlihat berusaha melarikan diri, namun gagal, dan sepatu-sepatu itu memberitahu bahwa hanya ada satu sepatu yang sangat mengesalkan, namanya adalah Lucas, yang berhasil kabur dari sana. Membuat Maxine merasa yakin kalau mereka bisa kabur dari sana. Namun ia kemudian melihat kotak tua tadi, dan kemudian berbincang dengannya. Dan terungkap nih guys, nama sepatu itu adalah Spike, sepatu pertama si kolektor yang dibeli kolektor dari uang hasil menabung karena kesalahan masa lalu membuatnya tidak dipakai lagi dan kehilangan saudaranya hingga saat ini. Dan Tai kemudian diajak JB masuk ke pesta sepatu wanita dan bertemu dengan Adriana. Adriana tampak masih sangat marah kepada JB karena ia licik dan suka mendua. Kemudian JB mengajak Adriana untuk berdansa. Tai pun juga bertemu dengan sepatu wanita lain bernama Britney. Tampak kolektor sudah datang nih dengan anjingnya. Namun karena anjing dilarang masuk oleh penjaga, kolektor pun mulai mengalihkan perhatian penjaga agar dia bisa memasukkan anjingnya. Kemudian di pesta, JB berkata kepada Adriana bahwa dia akan membantu Tai menemukan saudarinya. Namun Adriana tidak percaya karena tahu kalau JB adalah sepatu yang licik. Namun jika memang benar Tai butuh bantuan, ia akan membantu Tai. Tai kemudian memberitahu bahwa ia butuh tahu di mana tempat tinggal si kolektor. Namun Adriana juga tidak tahu nih keberadaan si kolektor. Tapi Britney berkata bahwa ada sepatu yang bernama Lucas yang pernah kabur dari apartemen si kolektor. Jadi mungkin ia tahu keberadaan si kolektor. Dan Lucas ini diketahui tinggal di arena bowling. Namun tiba-tiba si anjing masuk nih dan mengacaukan pesta, membuat Adriana dan Britney diambil tuannya. Si anjing pun mulai mengejar Tai dan JB nih guys. Namun berkat kerjasama mereka, akhirnya mereka berhasil menghentikan si anjing. Dan lanjutlah mereka berangkat menuju ke tempat Lucas dengan naik bus diantar skateboard tadi guys. Dan Tai pun bertanya kepada JB tentang pemiliknya si Ishak yang bahkan sampai ditulis di tubuhnya. Dan JB pun bercerita tentang masa lalunya nih yang membuat Tai prihatin, lalu memberikan aksesorisnya lagi. Kemudian si kolektor sudah sampai nih guys di apartemennya dan kesal pada si anjing yang gagal. Lalu masuk ke ruang koleksinya dan merapikan sepatunya. Lalu Forger kemudian menelpon dan kolektor pergi menuju ruang komputer. Saat pergi ke ruangan komputer, Maxine pun kemudian menyusup melalui pintu keluar. Kemudian mendengar si Forger yang mengancam kolektor akan menghancurkan sepatu-sepatu koleksinya dengan menghack alat canggihnya kolektor dan akan membongkar identitas asli si kolektor yang selama ini ia sembunyikan. Karena si Forger sudah tahu nih sepatu alkiminya hilang dan meminta kolektor untuk menemukannya malam ini. Kolektor pun segera pergi mencari Tai sendirian karena si anjing sudah kekenyangan memakan kue pernikahan tadi. Maxine yang takut pun kembali ke dalam ruang koleksi memperingatkan para sepatu dan membuat semuanya pun panik dan mengajak mereka kabur dari sana karena di sana sudah tidak aman lagi. Kemudian Tai sudah sampai nih guys ke arena bowling. Namun sebelum masuk, JB memberitahukan Tai niat sesungguhnya.
bahwa ia bohong dan tak berniat tulus membantu Tai. Dia hanya menginginkan aksesoris Tai, bukan untuk membantunya, karena Tai terlihat polos dan mudah ditipu. Namun ia kini sudah sadar dan berniat tulus membantu Tai. Tapi Tai sudah terlanjur kecewa dan tidak mau mendengarkan itu dan memberikan aksesorisnya yang selama ini diinginkan JB dan meninggalkan JB sendirian. JB pun berjalan penuh penyesalan hingga sampai di lorong dan bertemu dengan sepatu yang rusak. Sepatu itu pun menceritakan kepada JB kalau semua itu adalah ulah si Forger, dan Forger pun kini mengincar sepatu alkemi terbaru. JB yang mendengar itu pun lalu pergi untuk memperingati Tai. Kemudian Tai sudah masuk ke dalam arena bowling dan bertemu dengan Britney. Namun Tai tanpa sengaja ditemukan oleh penjaga di sana dan menyebarkan foto Tai di grup membernya. Lalu kolektor dengan peralatan canggihnya mendapatkan info itu dan bergegas ke sana. Tai pun kemudian masuk ke pesta para sepatu diajak oleh Britney. Di sana ia bertemu dengan semua sepatu. Oji dan Adriana pun ada di sana dan kemudian ia menemui Lucas nih dan bertanya padanya. Namun si Lucas tampak bertele-tele, membuat Britney kesal dan kemudian Britney pun mengancamnya. Hingga akhirnya Lucas memberitahukan tempat kolektor itu, yaitu berada di apartemen tinggi di seberang taman. Di apartemen, Maxine dan Weiss berhasil menuju ruang komputer dan menghubungi Edson untuk menjemput mereka. Namun si anjing menemukan Maxine dan Weiss dan mengejar mereka. Namun Maxine dan Weiss berhasil menyelamatkan diri. Kemudian di pesta sepatu, JB sudah datang nih guys dan memperingati Tai. Namun Tai masih kesal dan tidak percaya pada JB. Hingga akhirnya kolektor pun masuk dan mengambil Tai dan memasukkannya ke dalam tas. Sementara kolektor menyelesaikan administrasi dengan penjaga, JB pun membuka tas kolektor dan menarik Tai, lalu menggantikan Tai untuk masuk ke tas itu. Kemudian dibawa oleh si kolektor. Tai pun kesal dengan aksi JB dan Tai tidak percaya kepada JB yang sudah berbohong dan bahkan tidak mempercayai cerita masa lalunya tentang Ishak. Namun OJ yang telah lama mengenal JB menceritakan masa lalunya JB, di mana saat JB masih baru, ia dan Ishak yang seorang pemain basket sangatlah dekat hingga ia terlalu percaya diri dan membuat Ishak gagal melakukan slam dunk. Hingga akhirnya JB pun dibuang dan ditinggal sendiri. Dan OJ pun yakin JB yang dulunya baik kini sudah sadar sejak bergaul dengan Tai. Tai pun kemudian percaya pada JB dan kemudian bersiap menyelamatkannya. Kemudian sekilas di apartemen terlihat seseorang masuk dan itu adalah Forger. Kemudian sampailah Tai dan Britney ditemani Lucas di depan taman yang dipenuhi tikus. Saat mereka takut untuk masuk ke sana, OJ dan para sepatu lain pun datang dan membantu mereka melewati taman itu dan mengalahkan tikus. Namun tikus-tikus itu terlalu banyak guys dan mereka pun terpojok. Namun mereka diselamatkan oleh sepatu berskateboard dan mengantarkan mereka sampai ke ujung taman. Tai pun lalu berhasil masuk nih guys karena Britney mengalihkan perhatian penjaga. Si kolektor sudah sampai di apartemen dengan tas sepatunya. Kemudian curiga nih karena si anjing menggonggong ke arah ruang koleksi dan tampaknya Edson pun telah sampai di apartemen menunggu orang yang telah mengirimkan pesan padanya yang telah menemukan sepatunya. Ternyata di dalam ruang koleksi Forger telah datang dan menunggu si kolektor. Forger pun memaksa mengambil tas itu. Kemudian menemukan bahwa di dalam tas itu bukanlah alkemi yang ia cari. Yang ada di dalam tas itu adalah JB yang membuatnya marah. Lalu membongkar identitasnya kolektor ke seluruh penjuru kota. Ternyata kolektor adalah si Ishak, pemilik JB yang gagal melakukan slam dunk dan pensiun hingga saat ini. Hingga seluruh kota pun kini telah mengetahui identitas dari si kolektor yang sesungguhnya. Kemudian Tai pun berhasil masuk ke dalam apartemen dan mengendalikan si anjing, kemudian menuju ke ruang koleksi. Lalu Forger pun bersiap menghancurkan sepatu koleksi nih guys dengan alat canggih milik kolektor yang dihack dengan HP-nya. Namun tiba-tiba Tai datang dengan si anjing, menabrak si Forger dan menjatuhkan HP-nya. Lalu diambil oleh Maxim. Maxim pun bersama sepatu lain berhasil mengalahkan Forger. Dan Forger pun ketakutan dengan sepatu-sepatu itu karena mereka bisa hidup. Dan kemudian sepatu itu pun mengikat Forger. Kemudian Maxine pun mengintip tas kolektor dan mendapati JB yang menggunakan aksesorisnya Tai, membuat Maxine mengira JB adalah pencuri. Namun JB mengaku bahwa ia adalah temannya Tai. Dan kemudian Tai pun akhirnya datang dengan tubuh yang sudah kotor. Lalu JB pun mengembalikan aksesorisnya Tai. Mereka pun ingin keluar menghampiri Edson untuk kabur dari sana dan mengajak sepatu di kotak tua tadi. Namun ternyata Spike yang ada di dalam sepatu kotak tua itu adalah saudaranya JB. Dan akhirnya Spike dan JB pun bisa bersama lagi. Namun ternyata Edson telah pergi.
Kemudian kolektor pun masuk ke ruang koleksinya dan mendapatkan ruangan yang sudah kacau dan Forger yang sudah terikat. Dan kemudian kolektor pun merenungi perbuatannya selama ini. Kemudian kita diperlihatkan Edson yang kini sudah ada di pertandingan basket. Namun karena sepatunya sudah rusak membuat Edson kesulitan. Dan kolektor pun datang membawa sepatu milik Edson dan mengembalikannya. Terdengar suara penonton yang berteriak menyemangati kolektor, membuat ia kembali percaya diri. Film pun ditutup dengan Edson yang kini bermain basket dengan baik bersama Ty dan Maxine yang akhirnya digunakan oleh Edson. Dan akhirnya film pun tamat. Setiap langkah menyimpan kisah dan setiap kisah pantas untuk dikenang. Gimana menurutmu cerita kali ini? Kalau kamu suka dengan dunia-dunia ajaib seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena akan ada lebih banyak cerita seru menunggu di depan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya dan ingat, dunia bisa jadi hidup kalau kamu percaya. Take 1.